Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita di pembelajaran daring fisika kelas 10 yang mengenai materi kinematika gerak lurus. Yang akan kita bahas adalah mengenai gerak vertikal. Yang pertama adalah mengenai gerak vertikal ke atas. Jika sebuah benda dilempar vertikal ke atas, jadi dilempar ke atas dengan kecepatan awal v0, maka semakin lama kecepatannya berkurang karena mengalami perlambatan sebesar G, ya. G itu adalah percepatan gravitasi. Mengalami perlambatan ini karena dia berlawanan arah dengan percepatan gravitasi. Kan percepatan gravitasi itu selalu menuju pusat bumi, yaitu selalu ke bawah, ya. Karena dilempar ke atas berarti dia berlawanan arah. Karena berlawanan arah berarti dia mengalami perlambatan. Kemudian pada titik tertinggi, benda tersebut pasti akan berhenti sesaat, ya kan? Nggak mungkin dia langsung jalan terus ke atas, pasti dia akan berhenti pada suatu titik. Persamaan gerak vertikal ke atas, yang pertama adalah Vt itu sama dengan V0 min Gt, Y sama dengan V0T min setengah Gt kuadrat, Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2 Gy. Nah, dengan V0 itu kecepatan awal, ya, satuannya meter per sekon. Vt itu kecepatan akhir, satuannya meter per sekon. T itu waktu, satuannya sekon. G itu percepatan gravitasi, satuannya meter per sekon kuadrat. Y itu tinggi benda, satuannya meter. Kemudian jika waktu yang dibutuhkan untuk mencapai ketinggian maksimum adalah Tmax dan tinggi maksimum adalah Hmax, maka diperoleh, ya, untuk mencari waktu yang dibutuhkan mencapai ketinggian maksimum itu adalah Tmax sama dengan V0 per G. Nah, kemudian mencari ketinggian maksimumnya itu V0 kuadrat per 2G. Dengan V0-nya Tmax-nya adalah waktu, Hmax-nya ketinggian maksimum, V0-nya kecepatan awal, G-nya percepatan gravitasi. Kita ke contoh. Nah, sebuah benda dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan awal 20 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan ketinggian maksimum dan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum. Kecepatan awal itu adalah V0. V0-nya berarti 20 meter per sekon, kan? Kemudian percepatan gravitasi itu A. Jadi A-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian, soal yang dicari adalah ketinggian maksimum, yaitu Tmax dan ketinggian maksimum itu Hmax, dan waktu yang diperlukan untuk mencapai ketinggian maksimum yaitu Tmax. Untuk mencari Hmax, rumusnya adalah V0 kuadrat per 2G. V0 ganti 20, jadi 20 kuadrat per 2 dikali percepatan gravitasinya, G atau A. Di sini sama aja, ya, A sama G itu sama. Nah, jadi 20 kuadratnya sama dengan 400. 2 dikali 10 sama dengan 20. 400 bagi 20, jadi 20 meter. Kemudian, Tmax V0 per G. Jadi 20 per 10. Jadi 20 per 10 adalah 2 sekon. Nah, kemudian kita membahas gerak vertikal ke bawah. Jadi jika sebuah benda dilempar vertikal ke bawah dengan kecepatan awal V0, semakin lama kecepatannya bertambah karena mendapat percepatan sebesar G. Nah, akibat dia searah dengan percepatan gravitasi. Jadi kalau dilempar ke bawah kan searah gravitasi. Ya, kalau searah berarti dia percepatannya semakin bertambah nanti. Jadi persamaannya yang perlu kita ketahui adalah Vt sama dengan V0 plus Gt, Y sama dengan V0T plus setengah Gt kuadrat, dan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2 Gy. Dengan V0 kecepatan awal, Vt kecepatan akhir, T waktu, G percepatan gravitasi, dan Y-nya tinggal benda. Contohnya, sebuah benda dilempar vertikal ke bawah dari sebuah gedung dengan kecepatan awal 15 meter per sekon. Jika benda sampai di tanah setelah 2 sekon dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan kecepatan bola ketika sampai di tanah. V0-nya kan 15 meter per sekon, ya. T-nya kemudian diketahui waktunya, yaitu 2 sekon T. Kemudian percepatan gravitasinya G atau A, ya. Boleh pakai G juga di sini, sama. G-nya 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian dicari adalah kecepatan bola ketika sampai di tanah, berarti kecepatan akhir. Berarti itulah Vt. Rumusnya Vt itu sama dengan V0 plus Gt. V0-nya 15, G-nya 10, T-nya 2. Berarti 15 tambah 10 kali 2, 10 kali 2, 20. 15 tambah 20, 35. Berarti Vt-nya adalah 35 meter per sekon.
Oke, kemudian yang terakhir adalah gerak jatuh bebas. Nah, gerak jatuh bebas ini seperti gerak vertikal ke bawah. Namun di sini tidak ada kecepatan awal. Nah, jadi pada gerak vertikal ke bawah, benda dikatakan mengalami gerak jatuh bebas jika kecepatan awal benda 0 atau V0 sama dengan 0. Jadi contohnya gerak jatuh bebas itu misal benda dijatuhkan, ya, atau benda dilepaskan, jadi tidak dilempar, gitu. Jadi nggak ada kecepatan awalnya. Oke, persamaannya adalah Vt sama dengan Gt, Y sama dengan setengah Gt kuadrat, dan Vt kuadrat sama dengan 2 Gy. Oke, dengan V0 kecepatan awal, Vt-nya kecepatan akhir. Nah, ini kan V0-nya nggak ada ya. Terus T-nya waktu, G-nya percepatan gravitasi, dan Y-nya tinggi benda. Ya, contohnya, sebuah benda dilepaskan dari menara tanpa kecepatan awal. Ternyata benda sampai di tanah dengan kecepatan 30 meter per sekon. Jika percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan tinggi benda. Oke, kita cari tinggi menaranya ya. Oke, yang diketahui adalah berapa kecepatan awalnya nggak ada kan? V0-nya berarti 0. Nggak ada. Terus ternyata benda sampai di tanah dengan kecepatan V30. Oke, berarti ini adalah kecepatan akhir. Vt-nya 30 meter per sekon. Dan percepatan gravitasinya G atau A itu sama dengan 10 meter per sekon kuadrat. Oke, kemudian kita cari Vt kuadrat itu sama dengan 2 Gy untuk mencari Y. Kan yang diketahui Vt dan G atau A ya. Sama aja A sama G. Nah, jadi Vt kuadratnya jadi 30 kuadrat, ya kan? Sama dengan 2 dikali G kali Y. Berarti 2 dikali 10 dikali Y, tingginya yang kita cari. 30 kuadrat 900, 2 kali 10 20. Ya, ini bisa kita balik ya. Jadi 20Y itu sama dengan 900. Oke, jadi Y itu sama dengan apa? 900 dibagi 20. 900 bagi 20 hasilnya berapa? 45 kan? Ya, jadi Y sama dengan 45 meter. Jadi tinggi menara tersebut adalah 45 meter. Oke. Oke, cukup sekian pembahasan kita hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.